guys. Ini Bible verses dan ini semua kalimat dalam bahasa Inggris. Matius 7 ayat 15, watch out for false prophets. They come to you in the sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Jadi serigala berbulu domba. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu ya. False itu kan palsu, fake atau unreal gitu. Prophets itu ya kenabian or something like that. They come to you, they maksudnya mereka gitu ya, in the sheep's clothing. Jadi penampilannya mereka seperti domba yang kayak lembut, terus kayak softly gitu kan, tapi sesungguhnya but inwardly they are ferocious wolf. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, saudara-saudara. Jadi ini kalau diaplikasikan ke zaman sekarang ini, dengan banyaknya gereja-gereja, marak sekali gereja-gereja dengan berbagai denominasi yang ada. Menurut gue nih, agama yang paling unik di dunia adalah agama Kristen. Kenapa agama Kristen? Karena ya gue beragama Kristen. Yang kedua adalah bahwa tidak ada agama di dunia ini yang berani memanggil Tuhannya dengan kata Bapa, kecuali agama Kristen, bener nggak? Gitu. Kita doa Bapa kami ya kan, Heavenly Father, Bapa. Father itu kan Bapa, gitu. Kedekatan yang luar biasa, friendship yang luar biasa, ada hubungan yang intens, intimacy with God ya. Itu yang melahirkan kita memanggil dia Bapa, kita berani, kita kita segitu percaya bahwa ya dia Bapa kita gitu. Ya ada sih orang-orang yang juga pernah nanya, teman-teman gitu kan yang non Kristen yang nanya sama gue, kalau gitu kalau Tuhan itu Bapa berarti ibunya mana gitu kan. Ya kalau menurut gue sih nggak perlu dipertentangkan ya hal seperti itu. Dan kalau mau dibahas panjang lebar ya nggak akan kelar gitu loh. Tapi satu hal adalah bahwa ketika dia menyatakan kasihnya, kasih Bapa, figur seorang ayah, hati seorang Bapa, ya kan, dan kita udah diberikan hikmat, wise atau wisdom, sehingga kita dapat memanggil dia Bapa surgawi atau Elohim atau Heavenly Father. Dan kita mengerti bahwa tidak ada satu agama di muka bumi ini yang umatnya berani memanggil Tuhannya Bapa kecuali agama Kristen, saudara-saudara. Diulang lagi nih. Kenapa demikian? Ya memang udah dari sononya begitu. Karena kayak doa Bapa kami ya kan, doa Bapa kami juga kayak gitu. Heavenly Father ya kan. Lalu Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya toh? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ingat ya, yang secukupnya. Jadi apa? Jangan berlebihan. Jadi memang doa Bapa kami ini menurut gue itu doa yang udah perfect banget ya. Jadi nggak perlu panjang lebar gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau mau doa panjang lebar, tapi yang lebih efisien menurut gue tuh doa Bapa kami keren. Karena awalnya aja udah Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, karena memang dia kudus. Kita bisa nggak kudus, tapi dia nggak bisa tidak kudus. Dia maha kudus, dia maha suci, atau dan kalimat berikutnya adalah Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, atau bahasa Inggrisnya thy will be done, di bumi seperti di surga. Itu yang menjadi kerinduan kita ya. Gue rasa ya sih, ya kerinduan gue juga, dan pasti kerinduan orang juga guys. Dan
ya di bumi seperti di surga, dan berilah kami pada hari ini loh ya. Kenapa hari ini? Kenapa enggak berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari esok? Kenapa kalimatnya berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini? Karena apa? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. So itu doa Bapa kami only for today, ya kan? Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Secukupnya ya, nggak boleh lebih. Boleh lebih ya bagi-bagi orang aja, kasih memberikan, berbagi kepada sesama, ya toh. Berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi itu kaitannya gimana ya? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi guys, menurut gue gini, kalau kita nggak mengampuni orang, ya, how come kita nggak mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan kita udah tahu memang dia yang salah sih, ya nggak, gitu loh. Kok nggak salah, yang salah dia, yang ya gitu deh. Tapi Tuhan bilang gini, tetap mesti ampuni. Elohim bilang, kalau kamu nggak mengampuni, bagaimana mungkin saya bisa mengampuni kamu, ya kan? Karena itu ada keterkaitan, ada ya apa ya, keterkaitan antara kita dengan pencipta Elohim dan kita dengan sesama. Itu tanda salib ya. Jadi vertikal dan horizontal. Vertikalnya jauh lebih panjang karena itu melambangkan hubungan kita dengan pencipta Elohim Adonai dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan apa ya, hubungan yang horizontal kita dengan sesama, ya itulah salib. Seperti itu. Jadi doa Bapa kami sekali lagi, Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kesimpulannya, the conclusion, kalau kita nggak mengampuni, ya bagaimana Tuhan mau mengampuni kita? Jadi makanya memang itu inti pengajarannya, ampunilah sesamamu. Bahkan ajaran Kristus, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya kan? Beri musuhmu makan. Itu keren banget guys, karena nggak mudah ya untuk mempraktikkan hal-hal begitu. Lalu ada juga ayat dalam firman Tuhan yang menulis bahwa ketika kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wow, it's not easy, you know. Itu tidak mudah menurut gue. Kenapa? Ya nggak mudah aja, karena masih ada daging kan. Tapi ya memang kita perlu dikikis flesh, our flesh ya, dibentuk sampai menjadi serupa dengan Yeshua. Kita mesti belajar untuk mengerti bahwa sebenarnya tujuan hidup ini apa, mau kemana, ya kan? Jadi ketika ada sisi yang di dalam doa Bapa kami bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu keren banget. Dan ya kenapa kita nggak bisa mengampuni? Kita juga tidak terlepas dari salah, kita tidak terlepas dari yang namanya kekurangan, kejelekan, apa ya, apapun itulah, the weaknesses ya toh. Jadi ya kalau Elohim yang perfect, yang maha sempurna, dia mengampuni, dia maha pengampun, kenapa kita enggak belajar cuma satu kata, mau mengampuni sesama kita yang ya udah nyakitin, atau udah pokoknya itu udah bikin nama baik gue jadi parah gitu kan, dan sebagainya, yang udah melukai hati, dan
jadi akar pahit dan sebagainya. Kalau menurut gue pengampunan itu ada baiknya untuk kita juga gitu. Ada banyak hal yang terjadi ya dalam hidup gue, dan itu mendidik, mengajar, mengasah seorang Sinda untuk mengerti bahwa memang hidup adalah pembelajaran to be better, terutama dalam Tuhan ya gitu, dan tidak langsung dikikis hal-hal yang tidak baik gitu kan, sampai kita paham bahwa wow, ternyata gue ini udah ditebus oleh darah Kristus yang mahal ya kan. Wow, gue udah banyak dibaharui, dan gue percaya setiap kita pasti mengalami hal itu. Ada sisi-sisi dalam hidup di mana kita, roh di dalam kita membuat kita sadar bahwa oh ternyata gue udah gak bisa kayak gini. Oh yang dulu gue bisa kompromi, yang dulu gue bisa enjoy gitu kan, dengan misalnya dugem, dengan misalnya free sex gitu kan, ternyata dengan kasih karunia, only by the grace of God, dari hari lepas hari, dengan waktu yang berjalan ya toh, ternyata Tuhan bisa membentuk kita, Tuhan bisa membawa kita, mendidik kita sehingga kita bisa paham bahwa hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan itu kita bisa lepas, kita bisa tidak enjoy lagi ketika sebenarnya ada kans untuk ke situ gitu kan, ada selalu ada kesempatan ya enggak. Tetapi yang gue mau bilang begini, ketika kita udah diubahkan Tuhan, kita udah dibaharui oleh Elohim di dalam Yeshua Mashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, there's a Holy Spirit, there was a Holy Spirit, ada Roh Kudus, yang roh yang Tuhan tempatkan di dalam kita itu jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini yang ya kayak sifatnya ya gitulah. Nah, kalau Tuhan sendiri udah bilang bahwa roh yang dia tempatkan di dalam kita jauh lebih besar kuasanya, so it means dia memberikan kita kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan setiap roh-roh yang miskin dan roh-roh yang lemah, begitu saudara-saudara. Jadi jangan pernah takut menghadapi masalah dalam hidup, jangan pernah takut menghadapi apapun tantangan. Mengapa? Sebab janji Tuhan tidak pernah meleset, janji Tuhan tidak pernah terlambat. God never sleep, ya kan? Tuhan gak pernah tidur. Dia tahu saat kita berbaring, saat kita bikin dosa, saat kita gak bikin dosa. Apapun itu, whatever it is, God knows. So kita gak perlu ngumpet, kita gak perlu keep hiding. Ya kayak di kitab Mazmur, Daud bilang begini, kan ada lagunya kalau gak salah tuh ya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari menuju ke langit, namun Engkau ada di sana. Jadi pengertiannya adalah kita mau kemanapun, there is God, selalu ada Tuhan. Kenapa ya? Karena dia memang Elohim yang maha hadir, an impotent father ya, Elohim yang maha hadir. Bahkan ketika kita nggak menyembah dia pun dia tetap ada gitu loh guys, gitu loh saudara-saudara. Kita nggak menyembah dia, kita nggak nyanyi puji dia, kita nggak melakukan aktivitas pelayanan ya, dia tetap Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah ketuhanannya, tidak ada yang bisa mengubah kekuasaannya, sebab dia echad ya, itu bahasa Ibrani ya, Hebrew language ya. Gue juga lagi belajar nih bahasa Hebrew, karena sebagian dari kekristenan, the root of Christianity itu ya banyak akar-akar Ibrani juga gitu guys.
yang kita perlu pelajari, sehingga kita nggak hanya melihat dari satu sisi, dari satu persepsi, tetapi ada banyak hal yang membentuk kekristenan, ya kan? Dan yang gue bersyukur gini, apapun itu dalam hidup ini, satu hal yang mesti kita yakin, kalau di hari-hari, waktu-waktu yang lampau, the past tense, ya kan? Waktu-waktu yang dahulu, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan sukacita, joyful, memberikan the way out, jalan keluar. Ketika kita ada dalam permasalahan, gue pernah ada dalam masalah yang cukup besar, cukup pelik, cukup parah gitu kan, beberapa waktu lalu. Itu it's a part of my life, tetapi only by grace of God itu gue bisa melewati. Dan ya gue bisa ngobrol sama lo orang pada aneh sekarang gitu. Padahal beberapa tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu itu harusnya gue meninggal, dan itu karena dosa, ya kan? Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan, the chance, kesempatan hidup. So kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup sampai detik ini, itu berarti ada yang harus dibuat dalam hidup ini yang tidak sama dengan yang dulu, ya. Itu jadi gue mau kasih gambaran gini, kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang atau teman-teman yang suka dugem. Nah dulu kita juga suka dugem gitu kan, suka clubbing gitu-gitu, nongkrong di kafe atau whatever deh. Nah terus tiba-tiba ketemu dan mereka ngajak, kita tetap oke. Karena kan gak enak tuh diajak teman-teman, udah deh ikut deh hangout gitu. Tapi gue percaya pasti dalam hati kita tuh ada sesuatu yang membuat kita jadi gak enjoy gitu loh. Nah sesuatu itu kadang-kadang itu jangan salah guys, itu bisa dari Tuhan juga gitu. Kenapa ya? Karena kita udah nggak levelnya di situ gitu loh. Bukan sombong lo, enggak, memang level kita udah bukan yang untuk dugem-dugem gitu loh. Jadi biasanya itu akan teruji saat kita ada di situasi yang seperti itu, situasi yang masih seperti itu, dan kita ada di situ tapi kok kita nggak bisa enjoy ya. Dulu kita enjoy itu kan gitu. Nah itu tuh kenapa? Ya itu karena kita ini gue ini udah bukan diri gue lagi. Maksudnya ya gue udah ditebus dengan darah yang mahal, ya kan? Sehingga ada kan lagunya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, gitu. Memang nggak kayak orang balik tangan, hitam langsung putih atau putih langsung hitam, nggak semudah itu. Tetapi gue percaya jauh lebih dari kita ingin to be better in life, Tuhan jauh lebih ingin itu. Kenapa? Sebab Dia menciptakan kita dari awal sempurna, perfect. So kalau Dia menciptakan kita perfect, Dia punya fokus untuk setiap kita, dan Dia punya tujuan buat kita selama kita ada di dunia ini. Sehingga pada saat nanti Dia panggil kita, ya kita nggak menjadi orang-orang yang ditolak, ya. Karena itu ada didikan-didikan, ada ganjaran, ada pelajaran-pelajaran, bahkan ada hajaran. Ada kan ayatnya yang anak yang kukasihi ikut tegur dan ku hajar. Hajar loh guys, bukan ajar ya, hajar. Artinya apa? Ada sisi tegas, disiplin, ya kan? Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan. So kalau dulu kita pernah menjadi anak-anak gampangan gitu kan, sewenang-wenang, semua gue, sesuka gue gitu, free will. Nah itu dia tuh. Nah gue percaya dengan waktu yang berjalan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita, dan Tuhan sendiri akan memberikan self control,
ada hikmat yang Tuhan kasih, yang Tuhan kasih seperti semacam rema gitu ya. Untuk otak ini kan juga Tuhan yang ciptakan. Nah gitu. Jadi milikilah pikiran Kristus, milikilah pikiran Elohim, pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tapi ya kadang negatif boleh juga sih, karena kalau positif juga jadi rancu ya. Kayak gitu guys. Itu aja dari gue, dan ini banyak banget nih ayat-ayat apa nih, Lukas 24 ayat 46, and said unto them, the cities written and the okay, Christ is sovereign. Yep. Nah ini gue demen nih, Yohanes 1 ayat 4 sampai 8, whoever does not love does not know God, because God is love. Jadi gambarannya gini, pengertiannya artinya gini, siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan itu kasih. Tapi jangan disalahgunakan ya, God is love. Gue setuju, Elohim itu kasih, tetapi bukan berarti kasih yang harus selalu lemah lembut. Kadang kasih itu menampar, ya kan? Kadang kasih itu enak banget deh, ini ngomongnya belak-belakan gitu kan. Tapi kalau itu dasarnya kasih, ya kenapa enggak gitu. Itu aja sih. Pegel juga nih tangan gue lagi pengen nyari tripod, jadi nggak perlu capek-capek megang HP Android gadget. Ayat-ayatnya bagus-bagus loh guys. Kira King Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja 9 ayat 22. But of the children of Israel did Solomon make no bondman, but they were men of war, and his servants and his prince and his captains and rulers of his chariots and his horsemen. Ya. Ini Roma 6 ayat 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Jadi artinya upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus, dalam Yesus Al-Masih, Elohim our Savior. Okay. Banyak juga nih komen-komen ayat-ayat yang Daniel. Ya, jadi guys, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nih gue lagi belajar khotbah nih sebenarnya. Karena gue percaya setiap kita dipanggil atau terpanggil untuk menjadi hambanya. Setiap kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada di muka bumi ini, kita punya banyak talenta, ya nggak sih? Kayak gue bisa main keyboard, gue bisa main gitar, gue bisa main piano, gitar akustik, ya kan? Tetapi dari satu talenta itu akan ditambah lagi ketika kita kembangkan, ya nggak? So jadi buat gue ya ada bagusnya juga sih kalau kita belajar khotbah, karena ada istilah learning by doing. Learning by doing, jadi belajar langsung praktek gitu ya, sambil praktek ya kita belajar, karena hidup adalah sebuah pembelajaran. Kapan kelarnya? Entar kalau udah mati. Sama dengan misalnya karakter building itu juga karakter building, pembentukan karakter itu kapan aja tuh terjadinya, ya selama hidup.
selama hidup ada pembentukan karakter atau karakter building, selesainya kapan? After death, setelah meninggal gitu. Tapi selama hidup ada pembentukan karakter, karena itu Tuhan izinkan untuk kayak apa sih, ada yang tertulis dalam firman Tuhan di Old Testament, di perjanjian lama, bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Itu bener banget loh guys, bener banget, dan itu gua ngalamin berkali-kali. Ya, baik dalam friendship, dalam pertemanan, bersosialisasi, berorganisasi dan sebagainya. Dan well, it's good, baik untuk kebaikan kita, bagus untuk kebaikan kita, untuk kebaikan gue juga. Dan lo orang juga pasti ngalamin, dan mungkin saat ini kita nggak bisa terima, tapi for the next kita akan Tuhan akan membuat kita mengerti. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Makanya kan ada firman Tuhan yang tertulis bahwa jangan bersandar pada pengertianmu sendiri gitu, minta hikmat. Itu aja sih. Dan ini udah tanggal berapa nih, 8 ya, bulan Maret tahun 2023. Gak berasa ya, cepat banget waktu berlalu, dan Tuhan itu baik banget ya kan. Kalau mau ditelusurin, di tracking jejak digital istilahnya, kalau di media kan, kalau dia teknologi kekinian, jejak digital, kalau mau di tracking, di kilas balik kebaikan Tuhan yang sangat banyak dalam hidup kita, yang seringkali ada banyak juga hal yang tidak baik yang kita buat. Nah, itu dia. Tapi Tuhan itu baik, Elohim tidak pernah ingkar janji. Dia setia, sekalipun kita seringkali tidak setia. Dia selalu memberikan matahari dan hujan kepada orang-orang yang benar, maupun orang yang baik maupun yang jahat gitu. Artinya apa? Artinya dia nggak pilih kasih loh. Tapi mungkin ada sisi juga yang ada konteks juga yang dia Elohim itu kok kayaknya dia lebih mengasihi ini ya, Esau daripada Yakub, atau Yakub daripada Esau, atau misalnya Abraham dan keturunannya gitu kan. Ya itu hak prerogatifnya Elohim kalau menurut gua loh ya. Jadi itu nggak bisa digugat, nggak bisa disomasi guys. Kayak gitu. Jadi ya, ini gue lagi bingung nih kenapa cuma segini. KJF Proverb, the wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright. Yes. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan mengasihi dunia. Ya, emang sih benar. Kenapa? Ya karena dunia ini akan lenyap dengan segala kemegahannya. Tetapi orang yang bersandar pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu janji Tuhan guys. Tidak akan dibiarkan. Nah gitu loh. Tidak akan ditelantarkan. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Ini versi King James ya, King James Version, Colossians 3 chapter 15. Okay. Keren banget nih. Ya. King James, kalau nggak salah tuh King James itu ada juga New King James Version ya. Jadi ada dua versi, ada yang lama, ada yang baru. Well, anyway, itu aja dulu guys, ngobrol-ngobrol, sharing gue dari tempat ini.
kayak tempat kos di kamar kos-kosan. Dan be thankful, bersyukur sebab tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kenapa?